Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan adalah masih dalam seri topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, hanya Tuhanlah pertolongan kita. Jika bukan Tuhan yang menolong kita, maka kita akan binasa. Jika bukan Tuhan yang menolong kita, maka iblis akan leluasa menghancurkan kehidupan kita, leluasa membinasakan dan menyesatkan kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang berkuasa dan sanggup menolong kita dari tipuan, dari kejahatan iblis bagi kita. Nah itu sebabnya saudara, kita perlu terus belajar bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar sadar kita ada sebagaimana kita ada karena kita telah ditolong oleh Tuhan. Dan kita akan terus bertindak sebagaimana seharusnya, supaya ke depan pun kita terus akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, saya pribadi sangat sadar bahwa keadaan saya hari ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Saya masih hidup, saya masih bernafas, saya masih bisa melayani Tuhan hari ini karena pertolongan Tuhan. Berkali-kali nyawa saya hampir melayang, tetapi saya melihat dan menyadari betul bahwa Tuhan menyelamatkan saya lagi, semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Saya masih mengingat saudara, di masa kecil saya mengalami satu musibah, dan ketika selesai musibah itu saya dibawa ke rumah sakit. Tidak ada dokter yang waktu itu yang berani menangani saudara. Sampai akhirnya mereka mengambil keputusan mereka akan menangani, tapi dengan catatan harapannya tipis. Dan kemudian orang tua saya harus tanda tangan dengan keterangan bahwa hanya sedikit harapan, tetapi dokter akan mencoba. Tetapi hari ini saya selamat, semuanya karena pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak kejadian-kejadian, kalau saya flashback ke belakang saudara, hari ini saya begitu menyadari saya ada sebagaimana saya ada karena Tuhan yang telah menolong saya. Saat ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat sebentar ke belakang kehidupan saudara. Coba ingat-ingat kapan saudara pernah mengalami di mana kalau bukan pertolongan Tuhan, saudara tidak ada lagi hari ini. Saya percaya setiap kita pernah mengalami itu saudara. Kalau bukan karena Tuhan menolong kita, kita tidak ada lagi hari ini. Mungkin ada saudara yang malah mengingat beberapa peristiwa tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara.
Dan atas kesadaran itu hari ini saudara, mari kita mengakui bersama bahwa kita ada sebagaimana kita ada semata-mata karena pertolongan Tuhan. Dan mari kita sadari betul bahwa hari ini dan ke depan kita tetap memerlukan pertolongan Tuhan yang menyelamatkan kita, pertolongan Tuhan yang membebaskan kita, pertolongan Tuhan yang memberkati kita. Nah, itu sebabnya kita akan terus belajar saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan terus dan terus di dalam perjalanan kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah Mazmur Daud, di mana dalam Mazmurnya ini Daud menyadarkan umat-umat Tuhan bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Dan Daud juga menjelaskan apa yang Tuhan lakukan ketika dia menyatakan pertolongannya bagi kehidupan umat-umatnya. Saudara, di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, di sana Daud menjelaskan bahwa jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang menolong kita, maka manusia atau lawan mereka telah membinasakan mereka. Dan Daud menegaskan, biarlah Israel berkata demikian. Artinya di sini saudara, Daud mau menyadarkan umat-umat Tuhan, mau menyadarkan orang-orang Israel bahwa mereka ada sebagaimana mereka ada karena pertolongan Tuhan. Karena jika bukan Tuhan yang menolong mereka, mereka sudah binasa. Jikalau bukan karena pertolongan Tuhan, mereka tidak akan ada lagi. Ketika mereka melihat ke belakang, saudara, bagaimana mereka ditawan di Mesir, bagaimana mereka diperbudak di Mesir, maka seharusnya pada saat Mazmur ini disampaikan oleh Daud kepada mereka, mereka sedang ada di tanah Kanaan. Mereka sedang menikmati kedamaian, ketentraman, kemakmuran. Bayangkan saudara kalau mereka lihat ke belakang bagaimana mereka ditawan di Mesir. Sekali lagi seharusnya mereka berkata semuanya karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, biarlah orang Israel berkata demikian, bahwa jika bukan Tuhan yang menolong dan memihak kepada kita, kita sudah binasa oleh karena lawan-lawan kita. Begitu mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, bagaimana tentara Firaun mengejar mereka, dan bagaimana mereka dalam perjalanan, bagaimana mereka mulai masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa, bagaimana dalam perjalanan mereka melewati bangsa-bangsa, dan mereka dimusuhi oleh bangsa Kanaan, mereka diperangi oleh bangsa Kanaan.
Saudara, artinya apa? Ada begitu banyak bahaya yang mereka hadapi, ada begitu banyak musuh yang ingin membinasakan mereka. Belum lagi di dalam perjalanan itu, saudara, ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Bahkan bukan hanya manusia. Mulai ayat 3 dikatakan, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Bahkan alam pun sudah membinasakan mereka kalau Tuhan tidak menolong mereka. Bayangkan bagaimana mereka, di belakang mereka ada tentara Firaun yang ingin membunuh, membinasakan mereka. Di hadapan mereka ada laut mati. Tetapi pada akhirnya laut itu terbelah dan mereka bisa lewat dari tengah laut itu. Kalau bukan Tuhan yang menolong, mereka tidak akan bisa lewat dari tengah-tengah laut itu. Dan bagaimana mereka melewati padang gurun, di mana di siang hari begitu panas, bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan ternak mereka. Mereka tidak akan sanggup melewati panasnya terik dari padang gurun. Kalau bukan Tuhan yang menolong mereka, mereka sudah binasa. Dan kemudian di malam hari mereka begitu kedinginan, saudara. Tetapi Tuhan sediakan tiang api. Di siang hari Tuhan sediakan tiang awan, supaya di siang hari mereka tidak kepanasan, di malam hari mereka tidak kedinginan. Kalau bukan Tuhan yang menolong mereka dengan tiang awan dan tiang api, mereka sudah binasa. Mereka tidak akan sanggup menghadapi panasnya terik di siang hari bersama dengan anak-anak mereka. Mereka tidak akan sanggup menghadapi dinginnya malam bersama dengan anak-anak mereka. Tetapi Tuhan sediakan tiang awan dan tiang api, sehingga mereka bisa berjalan dengan teduh. Jikalau bukan Tuhan yang menolong, mereka tidak akan sanggup, mereka akan binasa. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan atas orang-orang Israel pada zaman dulu. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan menyediakan manna bagi mereka saat mereka kelaparan. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan mengeluarkan air dari batu ketika mereka kehausan. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan mengirimkan burung puyuh ketika mereka rindu makan daging. Sungguh luar biasa pertolongan dan keajaiban Tuhan yang dinyatakan bagi mereka di masa lalu. Itu yang Daud mau sadarkan dari diri mereka, saudara, bahwa kalau bukan Tuhan yang menyatakan pertolongannya, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Mujizat dan kedahsyatan itu tidak akan terjadi. Dan pada hari itu, saudara, mereka sudah ada di tanah Kanaan dan ada ketentraman, segala sesuatu ada. Mereka nyaman di sana. Kenyamanan inilah yang seringkali membuat orang lupa bahwa mereka ada karena pertolongan Tuhan. Dari masa lalu hidup mereka ditolong oleh Tuhan. Demikian juga hari ini, saudara. Kalau kita melihat ke belakang, kita melihat begitu dahsyat pertolongan Tuhan. Hari ini, malam hari ini, lihat diri saudara. Adakah saudara sedang ada dalam kenyamanan? Hati-hati dengan kenyamanan, saudara. Karena ketika saudara berada di dalam kenyamanan, itu akan memicu, itu akan membuat saudara lupa akan masa lalu pertolongan Tuhan. Kenyamanan akan membuat saudara malah lupa akan Tuhan, lupa untuk mengandalkan Tuhan, karena segala sesuatu ada, segala sesuatu nyaman. Itulah sebabnya hari ini firman Allah mengingatkan saya dan saudara bahwa di masa lalu itu semuanya karena pertolongan Tuhan, sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan di hari ini sadarilah terus bahwa kita ada karena pertolongan Tuhan. Sadarilah terus bahwa keberadaan kita semata-mata karena pertolongan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang menolong saudara, saudara tidak akan lagi bernafas hari ini. Jikalau bukan Tuhan yang menolong saudara di masa lalu, saudara tidak akan ada sebagaimana saudara ada hari ini. Segala sesuatunya yang saudara alami hari ini karena pertolongan Tuhan. Saudara, saya rindu saudara menyaksikan, tuliskan
kesaksian saudara di kolom komentar. Apa pertolongan Tuhan yang saudara alami di masa lalu? Yang saudara sadar kalau bukan karena pertolongannya itu, saudara tidak hidup hari ini. Silakan tuliskan kesaksian saudara itu, saudara, untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, menguatkan hidup orang lain, bahwa karena pertolongan Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap menolong kita, masih menolong kita, dan terus akan menolong kehidupan kita. Jikalau bukan Tuhan yang menolong kita, saudara, kita akan binasa. Dan hari ini pun kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita dalam bahaya. Dan ke depan pun kalau bukan Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, hidup kita akan binasa. Sadari bahwa hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Saudara, selanjutnya yang saya ingin kita renungkan bersama, apa bentuk pertolongan Tuhan yang Dia akan nyatakan dalam hidup kita terus ke depan, saudara? Itu yang dijelaskan oleh Daud di sini, di mana dari beberapa hal tersebut ada yang pertama di ayat 6 dikatakan, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Daud menyadarkan umat-umat Tuhan bahwa musuh-musuh mereka di masa lalu ingin membinasakan mereka, dan musuh-musuh mereka jauh lebih besar daripada mereka. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan mereka diserahkan kepada musuh-musuh mereka. Tuhan tidak mengizinkan mereka menjadi mangsa bagi gigi musuh-musuh mereka. Artinya apa, saudara? Di masa lalu mereka telah ditolong oleh Tuhan. Artinya bentuk pertolongan Tuhan, baik di masa lalu, baik hari ini, baik ke depan, saudara, adalah pertolongan. Dia akan menolong setiap anak-anaknya, melindungi anak-anaknya dari musuh-musuhnya. Dia tidak akan mengizinkan anak-anaknya binasa oleh musuh-musuhnya, tetapi Tuhan melindungi mereka, menjagai mereka. Bayangkan, saudara, orang Israel keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan mengerjakan tulah di sana sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Dan ketika mereka sudah keluar, Firaun tetap tidak rela, saudara, sehingga dia memerintahkan tentaranya untuk mengejar mereka dan memulangkan mereka kembali. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan melindungi mereka dari musuh-musuh sehingga mereka bisa lewat dari tanah Kanaan. Bagaimana mereka masuk ke tanah Kanaan mereka hanya dengan bersorak dan mengitari tembok Yeriko, maka tembok yang tebal dan besar itu, saudara, runtuh oleh karena Tuhan. Bagaimana mereka menghadapi bangsa-bangsa, tetapi pada akhirnya mereka semua dikalahkan padahal mereka jauh lebih besar. Itu karena Tuhan melindungi umat-umatnya. Jadi bentuk pertolongan Tuhan yang pertama, saudara, adalah perlindungan Tuhan. Adakah saudara ada sebagaimana saudara ada hari ini karena Tuhan telah menolong saudara di masa lalu? Dia telah melindungi kehidupan saudara. Dan adakah saudara hari ini sedang merindukan dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara atas apa atau atas situasi yang sedang saudara alami? Mungkin saat ini saudara sedang dikejar-kejar oleh karena situasi dan kondisi saat ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon pertolongan, doa, saudara, karena mereka sedang dikejar-kejar oleh orang yang ingin mencelakakan mereka karena urusan hutang piutang, karena urusan bisnis, karena urusan uang dan sebagainya. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara membutuhkan pertolongan Tuhan atas semua kondisi, atas semua situasi yang sedang saudara alami hari ini. Saudara butuh pertolongan Tuhan yang melindungi kehidupan saudara. Saudara, saya mengalami banyak peristiwa di mana Tuhan melindungi kehidupan saya. Saya mengalami beberapa kali eksiden, saudara, kecelakaan. Dan ketika saya melihat bagaimana terjadinya kecelakaan itu,
Saya hanya dapat berkata, terima kasih buat perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Berkali-kali Tuhan menyelamatkan, berkali-kali Tuhan melindungi. Satu kali saudara, saya mengalami kecelakaan, dan pada waktu itu saya tergelincir di aspal. Dan pada waktu itu saya sedang menggendong satu tas kecil. Dan di tas kecil itu saya teringat ada satu antena internet saudara yang terbuat dari besi. Dan ketika saya jatuh karena menabrak hewan, menabrak kucing saudara, dan kemudian saya terlempar dan saya tergelincir di aspal. Dan pada waktu itu saya masih mengingat sekali, saya tergelincir jauh ke sana. Dan itu saya bisa selamat, saya bisa tidak mengalami cedera apa-apa karena besi yang ada di tas yang ada di depan saya, yang ada di perut saya saudara, yang saya buat di sebelah depan, itu yang dipakai Tuhan melindungi. Saya tergelincir di aspal sehingga besi itu habis dimakan aspal, tetapi saya selamat tanpa cedera yang berarti. Melihat itu, saya berkata, jikalau bukan Tuhan yang menolong dan melindungi, saya sudah bahaya. Tetapi pada waktu itu kebetulan saya bawa alat itu saudara yang terbuat dari besi, dan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk melindungi saya. Dan sering kali ada banyak peristiwa yang demikian saudara. Perlindungan Tuhan luar biasa. Itu sebabnya aku selalu berkata dan selalu mengakui bahwa hidupku hari ini semata-mata karena pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan dalam bentuk perlindungannya di dalam kehidupan saya. Hari ini saudara, kalau saudara sadar bahwa saudara ada hari ini karena pertolongan Tuhan, biarlah ke depan kita tetap berkata dan menyadari bahwa kita ada karena pertolongan dari Tuhan. Lalu kemudian yang kedua saudara, bentuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat yang ke-7, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Saudara, sadarilah dan ketahuilah bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan terus bekerja. Bahkan di akhir zaman ini dia akan semakin giat untuk bekerja. Dia terus bekerja mencuri, membunuh dan membinasakan, menyesatkan jiwa-jiwa termasuk saya dan saudara. Iblis akan terus bekerja untuk membinasakan, untuk menyesatkan dan untuk mencelakakan kita. Dia akan memakai jerat untuk menjerat kita. Itu yang dikatakan di sini saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita diluputkan dari jerat. Saudara tahu jerat? Jerat atau perangkap saudara adalah alat yang dipakai untuk menangkap burungkah atau binatangkah atau apapun itu. Dan biasanya jerat itu adalah alat yang dimana di sana dipakai sesuatu atau ditaruh sesuatu yang menarik bagi binatang yang akan dijerat. Contohnya saudara, di rumah saya seringkali ada tikus saudara yang sering mengganggu dan sering menggigit barang-barang yang berharga. Dan kemudian saya berkali-kali berusaha untuk menjerat. Dan ternyata jerat yang paling efektif itu adalah jerat yang dimana di sana saya taruh makanan yang menarik bagi tikus tersebut. Sehingga dia akan datang dan dia akan berusaha mengambil makanan yang menarik bagi dia yang saya taruh di sana, dengan harapan bahwa ketika dia mengambil makanan itu, saat itulah dia terperangkap dalam jerat itu. Dan itu sering terjadi saudara. Dan itu terjadi ketika ada tikus yang tertarik kepada
makanan itu dan dia mengambil dan kemudian dia terperangkap di sana. Artinya, di dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Iblis akan terus berjuang. Iblis akan terus berusaha untuk menyesatkan kita. Dan dia akan menggunakan jeratnya. Di mana di dalam jeratnya itu dia akan memakai hal-hal yang menarik. Hal-hal yang kita suka. Hal-hal yang kita butuhkan. Hal-hal yang memenuhi keinginan kita dan sebagainya dan sebagainya. Hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu. Itu yang akan dipakai oleh iblis untuk menjerat dan membinasakan umat-umat Tuhan. Ada begitu banyak orang binasa karena jerat hawa nafsu. Ada begitu banyak orang yang hari akhirnya terperangkap dan jatuh oleh karena hawa nafsu, saudara. Karena iblis memakai itu untuk menjatuhkan dan menjerat jiwa-jiwa. Tidak sedikit dari orang-orang yang terjerat itu adalah pemimpin-pemimpin rohani, pengkhotbah-pengkhotbah malah, pelayan-pelayan di gereja, dijerat oleh iblis dengan sesuatu yang menarik dan akhirnya jatuh dan terperangkap. Tidak sedikit orang yang dijerat dengan jabatan, tawaran jabatan, harta, dan sebagainya. Saya pernah bercerita, saudara, bahwa satu kali saya diundang untuk berkhotbah ke satu batalion. Dan kemudian ketika saya sampai di sana, biasanya orang-orang berkumpul. Saya sudah tahu bahwa sekian jumlah akan berkumpul. Tapi pada waktu itu tidak seperti biasanya orang berkumpul. Artinya tidak sebanyak yang biasanya. Dan kemudian saya bertanya kepada salah seorang pelayan di sana. Saya berkata, "Di mana teman-teman?" Lalu dia berkata, "Teman-teman sedang mengikuti satu acara." Acara apa itu? Lalu dia sebutkan acaranya yang berkaitan dengan keagamaan dan bukan agama Kristen, saudara. Lalu kemudian dia jelaskan bahwa acara itu ada di rumah Bapak Paulus. Saya kaget, saudara, kok bisa di rumah Bapak Paulus dia dilakukan acara yang demikian. Lalu diceritakan bahwa dulu Pak Paulus sebenarnya adalah orang Kristen, tetapi karena tawaran-tawaran tertentu akhirnya dia menjual Yesus, dia meninggalkan Yesus, dan akhirnya dia menganut agama yang berbeda. Saudara, iblis akan memakai apa saja, termasuk jabatan, untuk menyesatkan, untuk membinasakan jiwa-jiwa, membinasakan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mari kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Karena hanya pertolongan Tuhan yang akan memampukan kita untuk lepas dari jerat iblis. Ada begitu banyak hal-hal yang dibuat menarik untuk membinasakan dan menjerat umat-umat Tuhan. Harta, kenikmatan dunia, dan sebagainya dipakai oleh iblis untuk menjerat umat-umat Tuhan. Saudara, ketika saya bercerita seperti ini, mungkin saudara teringat akan seseorang yang dulunya mungkin cinta Tuhan tapi akhirnya terjerat. Saya mengalami begitu banyak, saudara, ada anak-anak Tuhan yang dulu begitu cinta Tuhan, begitu setia ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi terjerat oleh iblis melalui pasangan hidup. Ada orang-orang yang dulu begitu semangat melayani Tuhan, tapi akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan karena dijerat oleh iblis melalui hawa nafsu. Ada orang-orang juga yang dulu begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan dan melayani Tuhan, lalu kemudian dia mau melamar kepada satu bagian, saudara, untuk bisa bekerja di sana. Bahkan dia meminta doa kepada saya supaya dia bisa lulus. Bahkan, saudara, kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama berpuasa. Dia meminta supaya saya juga ikut berpuasa bersama dia supaya kami bisa berdoa bersama. Kami berpuasa bersama, saudara, supaya dia bisa lulus dan dia bisa diterima. Dan pada akhirnya, singkat cerita, dia lulus dan dia diterima di sana. Tapi betapa menyedihkannya, saudara, bahwa setelah dia lulus,
pada akhirnya dia malah menjauh dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Terjerat oleh iblis. Ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak cara yang iblis bisa pakai untuk menjerat dan menjatuhkan jiwa-jiwa. Hari ini bagaimana dengan saudara? Hati-hati, jangan-jangan hari ini saudara pun sedang ada dalam perangkap jerat iblis. Saudara membutuhkan pertolongan Tuhan hari ini. Datang kepada Tuhan, mohon pertolongan daripadanya, supaya saudara dibebaskan dari jerat iblis dalam bentuk apapun itu. Mohon pertolongan dari Tuhan untuk membebaskan saudara dari jerat iblis. Biarlah saudara mengalami kebebasan. Biarlah saudara ditolong oleh Tuhan dan jerat iblis disingkirkan oleh Tuhan, dan saudara menang dan bebas dalam Tuhan. Jadi saudara, yang kedua, ketika kita mengharapkan dan merindukan pertolongan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari segala jerat dan tipu muslihat iblis. Tuhan akan melindungi dan menolong kita. Kemudian yang terakhir saudara, bentuk pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan bagi umat-umatnya yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-8, di mana di sana dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di ayat yang ke-8 ini ditegaskan saudara bahwa pertolongan kita itu ada di dalam nama Tuhan. Kita hanya akan menemukan pertolongan di dalam nama Tuhan. Tidak ada pertolongan di tempat lain saudara kecuali dalam nama Tuhan. Sekalipun ketika saudara pergi ke satu tempat kepada seseorang dan sebagainya, dan kemudian saudara meminta pertolongan di sana, saudara mengandalkan dia untuk mendapatkan pertolongan, mungkin untuk sekian waktu saudara sepertinya tertolong. Tetapi pada akhirnya sekali lagi iblis terus bekerja dan dia terus menjerat dan membinasakan. Dan pada akhirnya pertolongan itu tadi akan berubah dan berbalik. Hanya Tuhan pertolongan yang benar. Dan hanya di dalam nama Tuhan kita dapat menemukan pertolongan. Dan di sini ditegaskan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya saudara, pertolongan dari Tuhan itu adalah pertolongan yang tidak terbatas. Adalah pertolongan yang ajaib, adalah pertolongan yang luar biasa. Di mana di sini ditegaskan bahwa pertolongan yang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya Dia berkuasa, Dia sanggup, Dia bahkan menjadikan langit dan bumi, saudara, ditegaskan di sini bahwa tidak terbatas kuasanya. Kalau langit dan bumi saja Dia yang ciptakan, saudara, apakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Allah kita sanggup untuk menolong. Tuhan Allah kita berkuasa untuk menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang menjadi masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi, yang sedang saudara alami dalam hidup saudara saat ini? Apakah itu masalah keluarga? Mungkin masalah keluarga saudara begitu sulit, begitu rumit, bahkan keluarga saudara sudah ada di ambang kehancuran. Saudara, saya mengalami begitu banyak peristiwa di mana ada keluarga-keluarga yang datang untuk konseling, menceritakan masalah yang mereka alami. Dan berkali-kali saudara, mereka datang hanya untuk menceritakan bahwa mereka akan segera bercerai. Tetapi hal yang luar biasa yang saya lihat saudara, bahwa pada akhirnya Tuhan menolong mereka. Dan akhirnya keluarga-keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan keluarga yang sudah begitu hancur dan diambang perceraian. Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis. Mungkin saudara menghadapi masalah di tengah-tengah pekerjaan saudara. Mungkin hari ini saudara sedang
ada di ambang PHK. Saudara terancam dipecat oleh karena situasi yang ada. Tapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah sanggup campur tangan dan menyatakan kuasanya. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apalagi masalah pekerjaan saudara. Kalau Tuhan menghendaki saudara masih bekerja di tempat kerja saudara, Dia akan membela saudara dengan caranya. Kalau Tuhan tidak menghendaki lagi saudara di sana, Dia akan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang hari ini. Jadi saudara, Tuhan sanggup untuk menolong saudara dalam masalah saudara di tengah-tengah pekerjaan saudara. Masalah ekonomi yang hari ini hancur, mungkin saudara malah sedang terlilit hutang. Dengar saudara, Allah kita sanggup menolong saudara untuk membebaskan saudara dari lilitan hutang. Dia sanggup membuka jalan berkat bagi saudara untuk memberkati kehidupan saudara, sehingga kelak saudara akan bebas hutang, malah saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, Tuhan sanggup. Mungkin ada saudara yang sedang sakit parah. Tuhan pun sanggup menyembuhkan saudara dari segala penyakit saudara hari ini. Dia Allah yang berkuasa. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia Allah yang sama, yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Karena sekali lagi saudara, langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Dia saudara. Dia sanggup menolong kita. Dia berkuasa untuk menolong setiap kita. Itu sebabnya mari kita terus mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita saudara. Karena Dia pasti sanggup menolong kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan, Tuhan sanggup menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana hanya Tuhanlah pertolongan kita. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita di masa lalu, kalau bukan Tuhan yang menolong kita di hari ini, dan kalau bukan Tuhan yang menolong kita di masa depan, kita sudah binasa oleh karena siasat iblis. Karena dia ingin selalu menghancurkan jiwa-jiwa. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, dan hanya Tuhanlah pertolongan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita mengharapkan pertolongan Tuhan semata-mata di dalam kehidupan kita, karena memang hanya Dialah sumber pertolongan. Mari kita harapkan Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, ketika Dia menolong saudara, maka Dia akan melindungi saudara dari segala mara bahaya. Ketika Dia menolong kita saudara, maka Dia akan meluputkan kita dari jerat iblis yang ingin selalu menangkap kita, merangkap kita, membinasakan kita, menyesatkan kita. Tetapi pertolongan Tuhan akan meluputkan kita dari jerat iblis. Bahkan pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia sanggup melakukan segala perkara melebihi apa yang kita pikirkan saudara, karena langit dan bumi pun Dia yang menciptakan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari alami janji-janji firman Tuhan, di mana Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara. Dia melindungi saudara, Dia meluputkan saudara dari jerat, Dia menolong saudara dengan kuasanya yang ajaib, di mana tidak ada yang mustahil bagi Dia. Biarlah janji-janji Tuhan ini digenapi dalam kehidupan saudara. Dalam kita menjalani hidup kita, mari kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Saat ini saya rindu kita berdoa saudara buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, supaya firman-Nya, janjinya digenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami, di mana Engkau berjanji bahwa Engkau akan menolong kami, dan pertolongan-Mu akan Kau nyatakan dalam bentuk perlindungan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu akan Kau nyatakan dengan meluputkan kami dari segala mara bahaya siasat iblis. Dan pertolongan-Mu akan Kau nyatakan dengan kuasa-Mu yang ajaib, yang tiada
terbatas ya Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh ajaib, dan kami rindu mengalami pertolongan-Mu itu dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami mau berharap penuh kepada pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, apapun yang mereka alami, ajar mereka mengharapkan pertolongan Tuhan dalam segenap kehidupan mereka. Dan Tuhan kiranya menyatakan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang menerapkan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berdoa bagi segala pergumulan mereka, beban dan persoalan mereka. Berdoa bagi istirahat mereka malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan berdoa bersama dan hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa. Hadirlah terus di tengah kami, nyatakan kuasa-Mu di tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan
asam lambung anak-anakmu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah setiap keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anakmu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan,
Sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka. Dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik,
Kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia, berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita
berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan
atas mezbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami
segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang.